Semangat pagi teman-teman, para sahabatku dan para subscriberku dimanapun kalian berada. Sekarang hari Sabtu ya, hari libur. Saya memanfaatkan waktu hari libur untuk membersihkan kolam ikan. Dimana kolam ikan sebelumnya pernah saya bikin di depan rumah percis ya. Ini pintu dan ini pintu juga, pintu kamar. Saya buat kolam seperti begini teman-teman. Menurut saya indah bagi saya sendiri nih. Ya seandainya teman-teman berkenan atau tertarik ya silahkan dibuat juga, mantap. Nah ini kolamnya agak kotor ya. Kenapa kotor? Karena saya isi ikan lele. Nah ini kalau kita ngisi ikan lele di dalamnya ya resiko itu cepat kotor airnya. Paling lama 2 hari sekali kita bersihin. Nah di isi kolam ini macam-macam teman-teman. Isi kolam ini campuran semua, ikan lele, ikan nila, ikan mujair, bibit kecil, pokoknya saya campur semua di dalam isinya. Ya saya tujuannya buat hiburan aja. Nah, karena berhubung sudah kotor saya bersihin ya, tinggal dibuka kacanya dan dilap-lap. Ini daun pepaya, ikan-ikan sangat suka ini, tidak melulu pur kita kasih ya. Ikan-ikan sangat suka kita kasih di dalam daun pepaya, mereka digigit tuh kan sudah pada habis ya, digigit sama air tuh, sama ikan ya. Kita bersihin, jadi paling lama 2 hari sekali kita bersihin teman-teman. Ini resikonya agak capek sedikit sih, tapi nggak apa-apa demi kepuasan. Kita bersihin 2 hari sekali kolam ya, karena diisi ikan lele. Ikan lele memang sangat kotor ya, sangat kotor kalau kita melihara ikan lele. Saya isi ikan lele di dalam 200-an ekor teman-teman. Di dalam kolam ini 200-an lebih ikan lelenya. Ikan bibitnya sama ikan lele gede juga ada di dalamnya. Jadi ya mereka mengotori ini, mereka mengotori kolamnya. Kita harus rajin bersihin. Membersihkan ikannya dan mengurus kolamnya jangan dihabiskan ya airnya ya. Disisakan sekitar 10%, karena hitam sekali makanya saya sisain 10%. Saya buang 90% ya. Dibersihkan, dan ini kan masih ada sisa-sisa makanan ya, harus dibersihkan dengan diserok-serok begini teman-teman. Diserok-serok begini ya, otomatis dia nanti bersih sendiri dan tidak bersih sekali. Ada sisa-sisa air sebelumnya, jadi dia bisa beradaptasi. Kalau kita bersihkan sekaligus air dari baru sekaligus, ikannya nanti tidak bisa menyesuaikan dan ikannya bisa mati kalau air baru semua gitu. Nah airnya udah tipis. Nah ikan-ikannya udah jelas sekarang kelihatan sama ikannya. Nah itu kenapa itu wah mati itu ya bang, kan udah ditutup. Saya kasih saringan ini karena ada ikan-ikannya ya, karena ada ikan kecil supaya tidak ikut hanyut di dalam pembuangan air. Tuh, begitu teman-teman. Ya, untuk menetralisir keadaan ikan, kita tabur garam ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah air penuh, kita tabur lagi teman-teman. Ini garam ikan, namanya ini garam ikan. Kasih secukupnya aja. Dikira-kira, pakai ilmu kira-kira teman-teman. Nanti saya belum itu ikannya masuk ke dalam ini nih. Coba lihat tuh. Banyak banget ikannya di dalam. Para londuan nih penuh. Mereka suka ngumpet-ngumpet ya, kita kasih seolah-olah mereka berada di alam liar ya. Nah, ini ikan nilainya udah miring-miring kekurangan air dia. Kekurangan air ya teman-teman.
Udah. Ya, saya juga buat pembuangan airnya di dalam dasar ya, dasar kolam ya, biar gampang buangnya teman-teman. Nih, sekalian ngebantu kotor-kotornya didorong ke dalam lubang biar bersih sekalian. Tak dorong ke dalamnya. Kotor sekali karena melihara lele, karena ngisi lele di dalam kotor sekali. Kita harus rajin bersihin kalau mau melihara lele ya, harus rajin-rajin bersih. Kayak segitu aja, jangan dihabisin juga, jangan dibersihin juga. Nanti airnya malah bersih dan ikannya asing bagi mereka. Keadaan air yang bersih, mereka tidak bisa beradaptasi dan mengakibatkan kematian bagi ikan. Itu aja sih ngerawat ikannya teman-teman, gampang. Yang penting airnya bersih, siklus udaranya ada, dan filter airnya jalan, semua ada. Saya sudah kasih semua kenyamanan buat ikan ya. Oksigennya ada 2 mesin nih, oksigennya 2 mesin, satu, dan ini juga satu. Yang murah-murah saja, nggak usah mahal-mahal, yang murah-murah saja. Dan ini saya bikin sendiri nih teman-teman, filter air ya. Ini ada filter airnya, mesin pompa air ya, mesin pompa air dibersihin dikit, ada nyangkut ya, ditarik ke sini, masuk ke dalam ember. Saya buat sendiri dan dialirkan ke selang-selang ini. Jadi air yang turun di sini air yang sudah bersih, dan sumber airnya yang kalau bersih, sumber air yang gantinya ini berasal dari tower ini. Ini sumber air yang berasal dari tower. Jadi diisi terus tadi, diisi terus sambil saya buang yang kotornya di lubang itu. Jadi air mengalir gitu teman-teman. Tidak habis 100%, sekitar habisnya 90%, sisanya 10%, baru saya tutup lagi kerannya. Jadi airnya masih ada air lama, jadi air yang cocok buat ikan yang di dalamnya masih ada, tidak habis. Terus saya tambahin garam biar asin. Sebenarnya garam itu berfungsi buat ikan nila dan ikan mas teman-teman. Sebenarnya bagi ikan lele nggak butuh-butuh amat. Ikan lele itu nggak perlu kebersihan sebenarnya, justru dia suka yang kotor-kotor. Cuma saya suka bersihin karena di dalamnya ada ikan mas, ada ikan nila juga. Ikan nila sama ikan mas itu butuh kebersihan. Jadi nggak apa-apa, saya bersihkan. Gitu. Oke. Airnya udah hampir penuh. Kita pasang saringan airnya ya di sini. Oke. Bikin saringan air yang simple-simple aja guys. Kita taruh di sini. Ya, airnya di atas itu taruh disaring sehingga yang keluar di bawah nanti air yang sudah disaring. Begitu. Sip. Tuh ikannya tuh mantap kan? Airnya sudah mulai bening ya. Di sini ikannya kecil-kecil. Kadang ngumpet di bawah dalam ya, ikannya kecil-kecil. Jadi segala jenis ukuran ada. Terus kalau dilihat dari depan juga saya pasang kaca ya. Dilihat dari depan nih. Pasang kaca di depannya, bisa dilihat dari depan. Nah, ini dia teman-teman. Di dinding depan juga saya pasang kaca. Jadi bisa melihat ikan itu. Tuh. Banyak kan? Nah. Nih yang gede-gedenya nih, asli. Wih, mantap. Hiburan pas saat ini teman-teman, liburan. Jadi kalau Sabtu Minggu saya nongkrong di depan kolam ikan, di depan rumah, di depan pintu percis. Nggak ingat waktu, sampai malam pun saya nongkrong di situ. Mereka kejar-kejaran, saling kejar-mengejar, asik.
Coba kita kasih makan mereka ya. Kita kasih makan. Nih, makan kalian. Sudah dibersihin. Tuh, pasti pada ngompol itu, pada disemperin nanti. Hah? Ya, makan kalian, makan kalian. Nah, iya kan? Tuh. Tuh. Tuh, tuh, tuh. Ya kan? Lele belum lihat tuh. Kalau Lele udah lihat makanan, rame. Makan dia habis dibersihin ya. Kalau yang di pojok spesial buat pakan yang kecil, pakan yang kecil aja buat bibit yang kecil nih. Loh, buat pakan yang kecil-kecil di sini, sehingga mereka udah tahu kalau mau makan yang kecil di ruang terbuka. Ini ruang terbuka. Bolehlah di sini juga dikasih lah di pojok. Semua sih ikan kecilnya juga ada di mana-mana. Ya udah kasih semua. Ikan kecilnya ada di mana-mana. Mereka pada makan. Sudah itu kita tutup ya. Kita tutup. Sudah selesai, airnya sudah penuh ya. Sekarang kita tutup. Kacanya kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita rapatin. Oke, selesai. Tinggal bersih-bersihin kacanya, dilap-lap atasnya. Jadi kira-kira beginilah cara merawat ikan ya, merawat akuarium. Apa namanya nggak tahu, akuarium atau kolam, apalah. Yang penting sederhana saja. Cara merawatnya tidak begitu susah teman-teman. Tinggal kalau seandainya tidak diisi lele, sebenarnya seminggu sekali bersihin kolamnya, 1 minggu sekali. Cuma karena diisi lele kotor banget. 2 hari sekali harus bersihin. Tadi butek banget, gelap, nggak bisa dilihat. Nah sekarang nggak bisa dilihat, udah enak dilihatnya sekarang. Oke siap. Ini pokoknya ini gudang ikan, gede dikit digoreng, intinya gitu. Saya tidak melihara ikan yang ya spesial buat hias, bukan. Satu, saya nggak ada duit. Kedua, buat apa? Nggak bisa dimakan. Tujuannya itu, ujungnya udah gede saya goreng. Gitu teman-teman. Nah, lelenya nanti ada 200-an di dalam ini lele. Kalau udah segede-gede ini nih, ya segede-gede ini, ya 1 ekor sekilo lah digoreng. Woi, maknyos digoreng. Nanti pas saat saya goreng, saya bikin kontennya ya, ditonton ya, di like, subscribe, dan di share biar menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Baik, sukses selalu buat semua. Terima kasih.